SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan kenikmatannya yang secara khusus di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini kita dimudahkan di dalam menjalani ibadatul siyam, ibadatul qiyam dan tilawatul Quran Al-Karim yang semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya dan juga disadikan sebagai bentuk syukur kita kepadanya Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani talabah wat talibat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan sore yang baik ini kita akan mengkaji bersama pelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui di dalam menjalankan ibadatus siyam di bulan Ramadan ini. Dan pelajaran-pelajaran yang kita maksudkan di sini terkait dengan permasalahan akidah, al-masail al-aqadiyah. Yang mana permasalahan akidah ini adalah permasalahan pokok dalam urusan agama kita. Sebuah ibadah yang tidak dibangun di atas akidah yang sahihah, maka ibadah itu bukanlah termasuk ibadah yang sahihah. Ibadah yang dibangun di atas akidah yang rusak, maka ibadah akan menjadi rusak. Karena tidaklah ibadah itu dibangun melainkan di atas akidah yang benar. Dan akidah yang benar inilah yang harus kita pelajari, khususnya terkait dengan syariat puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Fal-'alaqatu bainal aqidah wal 'ibadah ka'alaqati bainal jasad war ruh. Hubungan antara akidah dan ibadah itu tak ubahnya seperti hubungan antara jasad dengan ruh. Kalau kita melihat jasad tidak memiliki nilai, tidak memiliki harga tanpa ruh, demikian pula ibadah tidak akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ibadah itu dibangun di atas akidah yang benar. Akidah yang benar yang dimaksudkan di sini adalah yang dibangun di atas Al-Quran
di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu taala anhum jami'an. Ibadah dengan beraneka ragamnya ketika dilakukan oleh seorang hamba namun tidak dibangun di atas akidah yang benar, maka ibadah tersebut ibadah yang sia-sia, ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah siamnya, ibadah salatnya, dan berbagai macam amal saleh yang lainnya yang ia lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah sedangkan dia melakukan kesyirikan kepadanya. Bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan penghambaan diri kepada selainnya Subhanahu wa taala? Maka dari sini ma'asyiral muslimin ikhwani talabah, pentingnya kita mengetahui pelajaran-pelajaran akidah, khususnya tatkala kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan para ulama kita telah menjelaskan di kitab-kitab mereka banyak sekali pelajaran-pelajaran akidah yang patut untuk kita ketahui, untuk kita fahami dan kita amalkan di dalam membangun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama adalah puasa ini mengajarkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Puasa ini mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah, tauhidur rububiyah. Dari mana ini bisa kita ambil? Tidakkah kita mengingat sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis qudsiynya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni adam lah, wa fi riwayah yudha'af. Semua amal yang dilakukan oleh manusia, anak turunnya Adam, itu kembali kepadanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan dilipat gandakan. Fal hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Kemudian kata Allah, illa shiyam, kecuali ibadah puasa. Maknanya kata para ulama, ibadah puasa tidak terikat dengan rumus yang disampaikan di atas. Jika seorang hamba yang beriman melakukan kebaikan, Allah nilai 10 kebaikan sampai dilipat gandakan 700 kali kebaikan. Namun hal ini tidak berlaku bagi ibadah puasa, yang maknanya ibadah puasa pahalanya jauh lebih agung daripada hal di atas. Bisa lebih dari 700 kali kebaikan. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh seorang hamba ini semata-mata karenaku, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya dari ibadah puasa tersebut. Fa innahu taraka ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya hamba ini dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan juga meninggalkan syahwatnya, yakni di siang Ramadan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ia tidak boleh makan, ia pun juga tidak boleh minum, sampai tidak boleh menggauli istrinya.
Min ajli, itu semua dilakukan dalam rangka untukku, karenaku. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah hamba-hambanya yang beriman untuk selalu mengikhlaskan ibadah puasa ini karenanya, hanya untuk Allah. Karena tidaklah disyariatkan ibadah puasa ini melainkan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hikmah puasa dalam firman Allah yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara hikmahnya adalah agar kalian bertakwa, dan takwa itu dibangun di atas perkara yang nampak dan perkara yang sifatnya lahiriyah dan batiniyah. Orang yang berpuasa, dia dituntut untuk jujur di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lahiriah mungkin dia bisa bersembunyi dari mata-mata manusia. Ketika dia lapar dia makan, ketika dia haus dia minum. Namun bagi hamba yang jujur imannya, bagi hamba yang betul-betul ingin menegakkan kalimat takwa pada dirinya dan meraih derajat takwa la'allakum tattaqun ini, dia akan menjadikan ibadah ini ibadah yang betul-betul murni, dipersembahkan hanya kepada Allah. Walaupun dia sendirian, dia tidak akan pernah berbuka sebelum datang waktu maghrib. Walaupun dia harus bekerja keras di bawah sinar matahari yang menyengat sampai tenggorokan kering, ia pun tidak akan pernah berani coba-coba untuk mokel. Kenapa? Karena adanya keikhlasan dalam diri dalam menegakkan ibadatus shiyam ini. Maka disinilah ibadah puasa mengajarkan kita ikhlas dan tauhidullah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah kepadanya. Faminal ma'lum, perkara yang kita ketahui bersama bahwasannya seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, dia dituntut untuk menegakkan tauhid kepada Allah, yang secara khusus tauhidul ubudiyah, tauhid ibadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seandainya ada di antara seorang muslim, dia meniatkan puasanya supaya tidak dicela masyarakatnya, dia meniatkan puasanya supaya dia tidak mendapatkan gunjingan masyarakat atau tidak dilabali dengan orang yang tidak baik, jika niatannya seperti ini, maka orang tersebut harus belajar kembali tentang bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Apakah puasanya diterima oleh Allah dengan niatan seperti ini? Tidak. Puasa yang niatnya riya karena manusia, ingin dipuji manusia, ini menghindar dari berbagai macam cacian dan omongan manusia dan bulian masyarakat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menduakan niat tersebut. Sedangkan Allah aghna syuraka 'anil syirik. Allah tidak butuh sekutu, Allah tidak butuh tandingan. Allah tidak boleh hukumnya untuk diduakan di dalam beribadah kepadanya. Makanya kita dituntut di dalam menunaikan ibadah puasa untuk mengikhlaskan ibadah ini karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan. Dan ibadah puasa merupakan salah satu bentuk perwujudan dari takwa kita kepadanya di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mengamati ayat yang turun berkenaan dengan syariat
puasa, maka di situ Allah sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada hambaku bertanya kepadaku, bertanya tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permintaan orang yang meminta, orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya orang itu pun juga melakukan apa yang menjadi perintah, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya hamba itu beriman kepadanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini di sela-sela ayat tentang syariat puasa, ini menunjukkan bahwasannya di dalam kita berdoa harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi termasuk salah satu bentuk dari tauhidul ubudiyah, bentuk dari penghambaan diri kita kepada Allah dalam urusan ibadah. Karena doa huwal ibadah, doa adalah ibadah. Baik doa dengan makna yang umum ataukah doaul mas'alah, doa seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap waktu seorang yang berpuasa karena Allah, baik tatkala dia sedang berpuasa ataukah ketika waktu berbukanya, ini merupakan waktu yang mustajab bagi mereka untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki satu doa yang mustajab, satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? 'Inda fitrihi, ketika berbukanya. Coba kita cermati secara keseluruhan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berdoa meminta kepadanya di sepanjang bulan Ramadan ini. Mengingat ayat yang berbicara tentang doa yang kita sebutkan tadi, itu semuanya terkait dengan syariat puasa. Dan syariat puasa itu ada di bulan Ramadan. Ditambah lagi di setiap waktu dia berpuasa, bahkan di waktu berbuka, belum lagi waktu antara azan dan iqamat, belum lagi sepertiga malam terakhir, belum lagi di waktu sahur. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam kita berdoa harus dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, jika kamu minta, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah penetapan adanya syafaat pada hari kiamat, terkhusus Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Dan ini membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok menyimpang lainnya yang mengingkari syafaat secara mutlak. Ahlussunnah menetapkan adanya syafaat nanti pada hari kiamat. Yang di antara syafaat itu adalah Al-Quranul Karim akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala
meminta kepada Allah agar diizinkan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya tatkala di dunia dahulu. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa yang kita lakukan saat ini dan juga Al-Qur'anul Karim itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba mukmin yang menegakkan ibadah puasa, yang membaca Al-Qur'anul Karim yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dua amal soleh ini, ibadatus siyam wa tilawatul Qur'an, berpuasa dan membaca Al-Qur'anul Karim, ini nantinya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar diizinkan memberikan syafaat kepada kita yang membacanya dahulu. Makanya di bulan Ramadan, di antara amalan yang sangat dianjurkan, dan ini menjadi sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak heran kita menjumpai Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu yang biasanya setiap harinya beliau mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi. Beliau berfatwa di setiap harinya. Beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika datang puasa, datang Ramadan, tinggalkan itu semuanya. Al-Imam Malik meninggalkan durusuhu kulla yaum, meninggalkan darsnya di Masjid Nabawi, meninggalkan fatwanya, dan berpindah menuju Al-Qur'anul Karim. Sebulan penuh beliau mengkhususkan dan memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah datang sebuah riwayat, sebuah athar yang sahih yang menjelaskan bahwasannya beliau dahulu pernah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khataman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Qatadah, Al-Imam Mujahid, dan para ulama yang lainnya ketika datang bulan Ramadan mereka memfokuskan diri mereka memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Sehari bisa 2 kali khatam, bisa 3 kali khatam, bisa sekali khatam. Ini jalannya mereka di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Apakah perbuatan mereka dahulu bertentangan dengan keumuman sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang melarang bahwasanya seorang muslim tidak boleh mengkhatamkan kurang dari 3 hari? Jawabnya tidak. Keumuman sabda Nabi dan larangan Nabi, larangan terkait mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu tidak boleh berlaku di selain bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan yang merupakan waktu yang penuh dengan keutamaan tersendiri, maka hal ini mengambil hukum yang tersendiri, mengambil hukum yang berbeda dengan hukum asalnya. Kemudian kita kembali ke hadis Nabi, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi seorang hamba. Yaqulu as-siyamu, puasa ini dia mengatakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, inni mana'atuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku ini menghalangi hamba itu dari makannya
demikian pula minumnya. Aku juga menghalangi dia dari melampiaskan syahwatnya kepada istrinya di siang hari, bin nahar, di siang hari. Fasyafi'ni, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Yaqulul Quran, yang satu lagi Al-Quran, dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, mana'atuhun nauma bil lail, aku mencegah hamba ini dulu dari tidur malam. Artinya tidur malamnya hanya sedikit, sisanya ia pergunakan untuk membacaku, membaca Al-Quranul Karim. Fasyafi'ni fih, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Di antara kebiasaan orang-orang saleh zaman dahulu, mereka menghidupkan malam-malam di setiap harinya dengan salat malam, dengan baca Al-Quranul Karim. Mereka mengambil sekian jam, 5 jam, 6 jam istirahat cukup. Setelah itu dia gunakan untuk salat malam. Terlebih ketika bulan puasa, bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang menghidupkan malamnya sungguh luar biasa dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan salat malam, qiyamul lail. Maka Al-Quran ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memintakan kepada Allah untuk hamba ini supaya bisa diberikan syafaat. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fayashfa'ani, keduanya puasa dan Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada orang tersebut. Dan disinilah menunjukkan adanya itsbatus syafa'ah yaumal qiyamah, adanya syafaat pada hari kiamat nanti. Dan ini yang harus kita yakini dalam akidah kita, karena ini adalah akidah yang sahihah, ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita menjadi seperti kelompok yang menolak, mengingkari adanya syafaat sama sekali pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, yaitu menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan sifatul ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tinggi di atas makhluknya, fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Makanya ketika kita membaca dalam bacaan sujud kita mengatakan apa? Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Al-A'la, yang maha tinggi. Di dalam ibadah siyam ini, ibadah puasa ini, ada penetapan sifat Allah, yakni sifat ulu, sifat tinggi. Dan kalau kita berbicara tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bahasanya terkait dengan tauhidul asma was sifat, yakni kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim, atau ditetapkan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, tanpa juga menolak sama sekali. Bila ta'tilin wala takyifin wala tamthil, tanpa ada pengingkaran, tanpa ada penolakan, tanpa ada pembagaimanaan,
dan penyerupaan kepada sifat-sifat makhluk yang lainnya. Dan penetapan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan unzila. Unzila maknanya diturunkan. Ketika dikatakan unzila, yakni diturunkan, berarti ini menunjukkan bahwasannya penurunan Al-Quran dari atas ke bawah. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan bahwasannya Allah maha tinggi. Sifat Allah adalah ulu. Dengan ketinggian inilah Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Al-Quran ini adalah hidayah, petunjuk bagi umat manusia, ya, dan juga pembeda. Kemudian pelajaran yang kelima, penetapan sifat maaf bagi Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan istilah sifatul afwi, sifat pemaaf Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didasarkan pada sebuah riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ara'aita in kuntu alimtu ayya lailatul qadri ma aquluha. Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda kalau seandainya saya itu mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya ucapkan? Apa kata Nabi? Faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan olehmu wahai Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang menyukai sifat maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku ini. Kata para ulama, dari hadis yang mulia ini diambillah penetapan sifatul afwi, sifat pemaaf Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hal ini sangat dibutuhkan bagi hamba-hambanya yang selalu bergelimang dalam dosa dan maksiat. Kita mengenal di antara sifat-sifat Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penerima taubat, dan satu lagi adalah Allah maha pemaaf. Karena Allah memiliki sifat al-afwu ini, makanya tatkala kita terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam khilaf, kita butuh maafnya Allah atas kesalahan kita. Dan kesalahan yang kita lakukan bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dan Allah menunjukkan hal ini melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai kabar gembira bagi kita hamba-hambanya yang berada di atas kemaksiatan, kekhilafan, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tidak berkecil hati dari rahmat Allah, karena Allah maha pemaaf. Kemudian pelajaran yang keenam adalah penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat di atas, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, di situ disebutkan kata tuhibbu, ya, engkau menyukai. Dari sini diambil faedah
di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbah, yang mana Allah mencintai, menyukai. Menyukai apa? Kalau dalam riwayat di atas Allah menyukai sifat maaf. Dalam riwayat-riwayat yang lain Allah menyukai amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Allah katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu perkara yang paling aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Maknanya Allah menyukai perkara yang Allah wajibkan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Semua perkara yang Allah wajibkan, dari puasanya, dari zakatnya, dari salatnya, semua amal-amal saleh itu adalah amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus amalan-amalan yang Allah wajibkan. Puasa Allah wajibkan kepada kita, dan Allah menyukai ibadah puasa. Ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, kata Allah, mimma aftaratuhu alaihi, ya, dari perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Makanya ketika seorang hamba dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka pertama kali yang harus ia perbaiki adalah perkara yang Allah wajibkan dalam agama ini. Salatnya, dia harus melihat salatnya sudah bagus belum, sudah ajak belum. Puasanya, apakah dia sudah menegakkan ibadatus siyam di bulan Ramadan ataukah belum? Sebagus mana puasa yang dia lakukan? Harus dievaluasi terus. Jika perkara yang Allah wajibkan ia tunaikan dengan sebaik sesempurna mungkin, maka disinilah letaknya cintanya Allah kepada hamba tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ahabbu siyami ila Allah siyami Dawud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." Puasa yang paling disukai oleh Allah setelah puasa wajib, ya, puasa yang paling disukai oleh Allah, yakni puasa-puasa sunnah, itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari berbuka. Ini menguatkan adanya penetapan sifat mahabbah, sifat cinta pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita yakini karena merupakan konsekuensi dari tauhidul asma was sifat. Yakni kita menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau ditetapkan oleh nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa mengingkari sama sekali, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian pelajaran yang ketujuh, penetapan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengetahui adanya penetapan sifat iradah? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keumuman apa yang difirmankan dalam Al-Quranul Karim, yang secara khusus Allah sebutkan, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian menghendaki, menginginkan sesuatu melainkan apa yang telah Allah kehendaki dan apa yang telah Allah inginkan
Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dari ayat ini diambillah adanya sifat masyiah, kehendak Allah, dan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, maka Allah berkehendak menurunkannya di bulan Ramadan, bukan bulan yang lain. Dari bulan Ramadan ini banyak hari-hari, banyak malam-malam. Allah memilih malam Lailatul Qadar di dalam menurunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya di malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz jumlatan wahidah, secara keseluruhan ke Baitul Izzah, ya, ke tempat Baitul Izzah yang ada di langit dunia di malam Lailatul Qadar. Bukankah ini menunjukkan adanya kehendak Allah di dalam memilih bulan, memilih malam, di dalam menurunkan Al-Qur'anul Karim? Iya. Adanya penetapan apa? Sifat iradah bagi Allah dan masyiah baginya Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kemaha agungan Allah Jalla wa ala. Kemudian pelajaran yang ke-8 adalah penetapan sifat baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam keumuman sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dikatakan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, ya, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang baik-baik saja. Di dalam ibadah puasa pun juga demikian. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, la khalufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa yaitu identik mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap, tidak enak, ya kan? Kenapa? Karena bau yang keluar ini itu sumbernya dari ma'idah, dari lambung yang kosong, mengeluarkan gas, mengeluarkan bau yang kurang enak. Kita pun, ya, kalau tidak menjaga kebersihan mulut kita, baik dengan siwak atau mungkin dengan gosok gigi, itu akan kita rasakan bau yang tidak enak. Nah, kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa ini, yang dalam tanda kutip, bagi manusia itu tidak enak baunya sama sekali. Tidak enak. Orang kalau diajak ngomong pasti lari. Bau ini di sisi Allah atyabu indallah, itu jauh lebih baik di sisi Allah min rihil misk, daripada wanginya minyak kasturi. Ya, minyak wangi kasturi kan wangi sekali ya, apalagi yang murni masih bibitan. Nah, Allah menilai dan membandingkan antara wanginya rihul miski ini, yaitu minyak wangi kasturi, dengan wanginya bau mulutnya orang yang berpuasa, itu jauh lebih unggul bau mulutnya orang yang berpuasa, wanginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini ditetapkan apa? Atyabu, lebih baik. Karena Allah menilai bahwasannya ini adalah baik. Karena seorang hamba dia rela mengorbankan, meninggalkan makan dan minumnya sampai muncul bau tidak enak, itu semata-mata karena Allah, dia berpuasa karena Allah, bukan karena yang lain. Dan amal ibadah yang sangat mulia ini, itu Allah menyukainya, Allah menyintainya, dan Allah menjadikan itu baik. Walaupun dalam pandangan manusia itu bau mulutnya tidak baik. Nah, dari sini diambil apa? Penetapan sifat
baik, at-thayyib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keberapa? Ke-9 adalah penetapan sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan sifatul qurbi. Al-qurb, ya, sifat dekatnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah mengatakan bahwasannya kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sangat dekat. Sifatul qurb, ya, sifat dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bukan berarti bahwasannya zatnya Allah itu ada di mana-mana dekat dengan hambanya, tidak. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam, yakni 'ala wartafa, tinggi di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, ya, di atas arsy-Nya, irtafa, tinggi. Zatnya Allah tinggi di atas arsy-Nya. Akan tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, dan Allah dekat kepada hamba-hamba yang beriman, khususnya hamba yang sedang berpuasa. Karena sekali lagi ayat ini, ya, datang dalam rentetan syariat ibadah puasa. Jika kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman itu mencakup seluruh harinya, seluruh waktunya, maka terlebih Allah sangat dan begitu dekat ketika hamba itu dalam kondisi puasa di bulan Ramadan. Makanya di setiap waktu bagi orang yang berpuasa itu memiliki waktu yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ke-10 adalah iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana hal ini kita mengetahui? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qadr. Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemudian Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan di sini terdapat penetapan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar ini, para malaikat Allah semuanya turun ke langit, turun ke dunia. Sebagaimana kalau kita melihat tafsiran Imam Ibnu Katsir, beliau membawakan perkataan para ulama tentang penafsiran tanazzalul malaikah, bahwasanya sebagian besar malaikat-malaikat yang berada di langit silih berganti turun ke dunia bersama dengan turunnya rahmat dan berkahnya Allah di malam Lailatul Qadar tersebut. Warruh, demikian pula Jibril turun dengan izin Allah. Dan di sini ya diambil pelajaran akidah, keimanan terhadap malaikat
Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani keberadaan mereka, kita mengimani mereka itu adalah makhluknya Allah yang taat kepadanya, tunduk kepadanya Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat sama sekali. Kita mengimani bahwasanya setiap malaikat mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada yang tugasnya menurunkan hujan, ada yang tugasnya mencabut nyawa, dan seterusnya. Dan kita mengimani bahwasanya malaikat ini tidak berhak untuk diibadahi karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-11 adalah keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya semua kitab Allah itu adalah firman-Nya, bukan makhluk. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di sini kita mengimani bahwasannya Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Keimanan kita kepada Al-Qur'an itu melazimkan kita untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, Injilnya, Tauratnya, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Zabur, dan kitab-kitab Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kita mengimaninya bahwasanya ini adalah firman Allah semuanya, bukan makhluk Allah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk Allah. Dan ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah Al-Quran. Sehingga tatkala kita meyakini Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, karena Allah di antara sifatnya adalah Al-Kalam, Allah itu berbicara, maka tidak akan pernah ada sama sekali kesalahan di dalamnya. Ini yang harus kita yakini. Dan sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran tidak akan pernah bisa didatangi kebatilan sama sekali, baik dari arah depan maupun arah belakangnya. Allah akan senantiasa menjaga Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim, Az-Zikra, Al-Quran. Sebagian ulama juga menambahkan di antaranya adalah hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaga Al-Quranul Karim. Dan ini yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjaganya sebagaimana penjagaan Al-Quranul Karim. Sehingga Injil bisa otak-atik, dikurangi, ditambah, dihapus ayatnya. Demikian pula Taurat. Namun Al-Quran, Allah telah menerangkan akan selalu menjaganya sampai hari kiamat. Tidak ada satupun usaha maupun makar dari musuh-musuh Islam untuk menghilangkan sebagian ayat atau menambahkan atau mengganti, kecuali Allah buka kedok mereka semua melalui mereka para ulama, wali-wali Allah, Rabbaniyin yang selalu menegakkan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-12 adalah keimanan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengimani bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah, kitab Allah, yang kita dituntut untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim,
maka ini menjadikan kita untuk mengimani pula talazumian kepada para rasul-rasul Allah. Karena kitab-kitab Allah itu Allah turunkan kepada para rasulnya. Terlebih Allah katakan dalam keumuman firman-Nya, walaqad madza qala ta'ala? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini seorang utusan, menyerukan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkannya dan meninggalkan serta menjauhi para taghut. Keimanan kita kepada kitab Allah melazimkan kita untuk mengimani para rasul Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita mengimani seluruh para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan kita kepada seorang rasul itu mengantarkan kita untuk mengimani semua rasul Allah. Dan keimanan kita kepada rasul-rasul Allah tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Dan ini yang membedakan antara umat Islam dengan orang-orang Bani Israel, yang mana mereka hanya mengimani Rasul Allah yang datang dari kalangan mereka. Namun ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengimaninya, justru mereka mengkufurinya. Kata para ulama, tatkala kaumnya Nabi Nuh mereka mengkufuri Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah menghukumi mereka seperti mereka mengingkari para rasul. Allah katakan, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, telah mendustakan kaumnya Nuh. Allah sebutkan al-mursalina. Al-mursalin adalah bentuk jamak dari kata al-mursal. Al-mursal maknanya adalah rasul, satu utusan, seorang utusan. Ketika Allah katakan al-mursalin, para rasul, ini menunjukkan bahwasannya kaumnya Nabi Nuh tatkala mengkufuri Nabi Nuh, hukumnya sama dengan mengkufuri seluruh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan, di sinilah letaknya keimanan seorang muslim kepada para rasul Allah tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dipilah dan dipilih. Sebagaimana kita mengimani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga harus mengimani Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang ke-13 adalah keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir, dan ini merupakan rukun iman. Rukun iman yang wajib kita tegakkan. Al-imanu bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima. Dari mana kita mengetahui hal ini? Tentu kita mengingat sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim, yang mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih, kebahagiaan tatkala dia berbuka. Itu kita rasakan. Setelah kita melalui sekian jam menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, dan menahan dari pembatal-pembatal puasa, ketika datang waktu berbuka, datang maghrib,
maka hati yang ada dalam jiwa kita ini gembira. Allah jadikan senang. Yang kedua, dan kegembiraan ini melebihi kegembiraan pertama, yaitu apa? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bergembira? Karena dia mendapati pahala puasa yang selama ini ia lakukan di bulan Ramadan nampak di hadapannya, yang begitu agung, yang tidak bisa diukur. Karena tadi kita jelaskan, wa ana ajzibi, kata Allah, dan aku langsung yang membalas dari amal ibadah puasa tersebut. Gembira, senang dengan diampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa, demikian pula orang yang qiyamul lail, dibangun di atas iman dan berharap kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bersih jiwanya, dapat ampunan Allah, dan juga dapat pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadikan hamba-hamba nanti bergembira luar biasa, melebihi kegembiraannya tatkala dia berbuka. Yang ke-17 adalah keimanan bahwasannya surga dan neraka itu ada. Keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ciptakan. Bahkan kata para ulama, surga dan neraka itu sudah ada. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibangun di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dalam sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, riwayat Imam Muslim, Nabi yang mulia mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dibelenggu, dirantai mereka para syaitan. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan pertama, surga itu sudah ada, neraka sudah ada. Yang kedua, di bulan Ramadan seluruh pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan tentang apa? Surga dan neraka. Dan merupakan salah satu cabang dari keimanan kita kepada hari akhir. Karena di antara bentuk keimanan kita kepada hari akhir adalah kita mengimani adanya surga dan neraka. Yang terakhir, waktunya tinggal sedikit ya. Yang ke-15 yaitu keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Kata para ulama, di antaranya adalah di malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan seluruh takdir makhluknya setahun lamanya. Dari mulai ajalnya, rizkinya, dan seterusnya. Dan itu yang Allah jelaskan dalam surat Dukhan. Apa kata Allah? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah tetapkan takdir-takdirnya segala macam urusan sesuai dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang takdir, ya, pembagian takdir sebagaimana penjelasan para ulama, dan itu kita bisa membuka kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Di sana akan disebutkan bahwasannya ada takdir yaumi,
takdir harian, ada takdir sanawi, takdir tahunan, dan ada takdir yang sifatnya induk menyeluruh, takdirul azali. Nah, yang dimaksudkan dengan penentuan Allah, penetapan Allah di malam Lailatul Qadar ini adalah termasuk takdir sanawi yang sifatnya tahunan. Yang mana Allah memerintahkan kepada para malaikatnya ya untuk melaksanakan apa yang sudah Allah inginkan dan kehendaki. Makanya dalam surat Al-Qadr Allah katakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr kata para ulama dengan membawa urusan mereka. Yakni adalah takdir yang sudah Allah tetapkan yang harus dijalankan oleh mereka para malaikatnya dalam setahun penuh lamanya. Baik, ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran akidah. Ya, namun kita bisa mengambil 15. Semoga yang kita sampaikan, yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadikan kita betul-betul seorang hamba yang membangun akidah kita dengan benar sebagaimana kita membangun ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kita, mengangkat derajat kita di sisinya dan digolongkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.